pagi, selamat siang. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjut lagi bernyanyi. Mari kita bernyanyi lagu pujian yang nomor 3, Kasih yang Terindah. Yang sangat dan Engkau hamba berada yang terluka dan menghargai Yesus Pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela dan hidup menurut Taurat Musa. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah, kita bernyanyi lagu nomor 5, yaitu Firman-Mu Tuhan. Besarkan hatiku Tuhan, terdengar firman-Mu saat ini. Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan, hadirat-Mu saat ini.
sekarang selama-lamanya tak berubah. Siapkan hatimu Tuhan, ku menari mamu. Ku siapkan Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk berlangsung. Ku siapkan Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir di ibadah STM Balai Besar POM di Medan ini. Aku bersyukur Tuhan, jikalau kami boleh mengadakan ibadah, karena ibadah ini mengandung janji tentang kehidupan, sehingga setiap umat-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan boleh memberkati seluruh pegawai Balai Besar POM di Medan ini. Bapa, urapi kami, karena kami memerlukan firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan dengan sederhana. Dan semua kami di tempat ini boleh mengerti hikmat Tuhan ada pada kami. Urapi kami Bapa. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Engkau membantu kami ketika firman-Mu disampaikan. Aku percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Berbicaralah ya Bapa, Roh Kudus Engkau penuhi kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Salam bagi kita semuanya. Semuanya pasti sehat-sehat. Amin. Terima kasih buat undangannya. Buat Ketua STM, ya, salam Pak Sahat, ya, sehat-sehat, haleluya, ya, bersyukur karena akibat COVID ini, ya, saya percaya pemberitaan firman semakin luar biasa. Amin, haleluya, haleluya. Hanya bisa di sini saja, sekarang sudah bisa ditonton lewat Zoom, haleluya, ya, dan hari ini terima kasih buat undangannya. Saya percaya untuk mengakhiri di bulan Mei ini, ada pesan Tuhan, ada rema Tuhan yang boleh kita belajar hari ini. Mari buka Alkitab Anda dalam Yesaya 41 ayat 10, di mana bangsa Israel pada masa ini dibuang di Babel, saudaraku. Dan di situ ada nabi yang namanya Yesaya, nabi yang cukup besar, ya. Jadi nabi Yesaya ini dialah yang selalu memotivasi bangsa Israel. Sehingga muncul ayat 41, Yesaya 41 ayat 10 ini. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca dengan keras. Kalau yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, kita baca. 2, 3, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudaraku, hari-hari ini rasa takut, ya, itu pasti kita lihat. Bagaimana tadi saya dengar kabar katanya pegawai sini ada yang kena COVID, ya. Mungkin kita terdengar kabar keluarga-keluarga kita terimbas dengan ekonomi. Yang dulunya setorannya bagus, sekarang sudah tidak bisa lagi. Untuk membayar utang pun sudah payah, saudaraku. Jadi saudaraku lihat ini, hari-hari ini dunia, ya, sedang ditakutkan dengan rasa takut. Tetapi saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan ini, Yesaya bilang, janganlah takut. Kenapa saudaraku? Dia katakan ini, karena ketakutan membuat engkau tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup oleh karena iman.
Ya, jadi ketakutan itu adalah lawan besar daripada iman kita. Makanya Tuhan bilang apa? Janganlah takut, koma saudaraku. Dia bilang apa? Aku menyertai engkau. Wow. Jadi artinya apa? Iblis ini virusnya itu dia. Selalu menakut-nakuti. Ya, membuat imanmu tidak lagi berjalan. Iman itu jadi mati. Ya. Itu makanya jangan takut, itu berbicara tentang hatimu. Ya. Jangan takut, saudara. Ya. Makanya iblis akan rusak hatimu supaya engkau menjadi takut. Ya, itu makanya Tuhan memperkenalkan, jangan takut, aku menyertai engkau. Ya, hari-hari ini banyak manusia nggak sadar bahwasanya Tuhan itu ada. Jadi saudaraku lihat, Tuhan itu sekarang berada di mana? Ya, kalau Yesus bilang, kita kemarin sudah memperingati hari kenaikannya, Yesus sekarang sudah berada di surga. Saya mau bilang buat kita semua di tempat ini, Yesus berada di surga, dia bukan duduk-duduk di sana. Tetapi Yesus yang kita sembah hari ini, dia adalah Tuhan yang berada di arena pertandingan. Amin. Iya, dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan Anda. Itu makanya dia bilang, bangsa Israel jangan takut, aku menyertai engkau. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita mengerti tentang ini, ya, bagaimana hari-hari ini kita bisa mengatasi ketakutan kita. Mungkin banyak hal yang bisa kita takutkan hari-hari ini. Banyak orang yang takut mati. Ya. Dan banyak juga orang mungkin, kapan jodohku datang? Ya. Dan mungkin Anda ketakutan, kapan aku naik pangkat di BB POM di Medan ini? Ya. Jadi rasa-rasa ketakutan itu, itulah yang selalu dikasih sama iblis. Virusnya itu selalu diberikan kepada manusia. Ya. Tetapi kita harus tahu, saudaraku, bahwasanya kita hidup, ya, kita hidup bukan dari roti saja. Makanya tadi saya bilang dengan Bang Master, Bang, saya percaya ibadah ini mengandung janji. Ya, ibadah ini saya percaya, ya, mungkin orang sepele, ngapain ibadah? Nggak perlu ibadah, yang perlu hepeng, dona mengatur negarawan. Ya, dan saya percaya, saya berdoa, biarlah Anda bekerja di BB POM ini, karena ini adalah garda terdepan. Karena ketika Anda luluskan sebuah makanan, yang makanannya itu notabene-nya membuat perut orang mencret-mencret, waduh, saya percaya disinilah dibutuhkan seorang anak Tuhan yang bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita jangan hidup, jangan bekerja asal-asalan. Ya, untuk itu maka Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Ya, makanya iblis membuat kita rasa ketakutan. Saudaraku lihat, rasa ketakutan membuat hati Anda itu selalu marah, jengkel, ya, iri hati. Di situ ya. Kenapa? Karena setiap pegawai kalau ada takut, berarti dia ada kesalahannya. Ya, kalau Anda takut lihat pimpinan Anda, berarti Anda salah. Ya. Jadi makanya saudaraku, Tuhan bilang jangan takut, apalagi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, jadi Anda bekerja di tempat ini, saudaraku lihat, Anda minor, kita minoritas. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan itu lebih hebat. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan bilang, kau jangan takut. Ya, artinya percayalah kepadaku. Jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jadi sebelum kita melakukan pekerjaan, mari ya kita awali dengan doa. Saya bersyukur buat BB POM ini bisa ibadah setiap sekali sebulan. Ya, puji Tuhan. Ya, tetapi saya mau semua karyawan di tempat ini, pegawai-pegawai tempat ini, mari persiapkan dirimu. Kenapa? Kita ini bertanding. Ya, Anda ketika bekerja di tempat ini ada pertandingan, ada godaan. Ya, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda, banyak. Firman Tuhan sudah bilang, anakku, kalau kau percaya sama aku, orang dunia tidak mengenal engkau. Dunia akan menghakimi engkau. Dunia akan mencelakakan engkau. Ya, itu makanya Tuhan bilang, ketakutan, ya, menyadarkan kita bahwasanya ada Tuhan yang bersama dengan kita, sehingga rasa takut itu menjadi hilang. Ya, makanya di Alkitab ditulis hampir 365 kata jangan takut. Ya, apalagi situasi-situasi seperti ini. Ya, mari kita andalkan kita bahwasanya kita ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, saudaraku. Lihat tadi, ketakutan itu datang dari hatinya. Makanya lihat, jagalah hatimu.
Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi rasa takut itu merusak hatimu. Lihat ini. Jadi jangan takut. Makanya Tuhan langsung menyodorkan. Hei, kau harus tahu. Aku ada. Aku menyertaimu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi di sini kita harus sadar bahwasanya kita ini ada Tuhan bersama dengan kita. Ya kan? Ku tidak takut. Jangan takut, saudara. Ya. Atau mungkin di sini banyak takut sama iblis. Ya. Hari-hari ini Anda takut jalan gelap gitu ya. 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 Di rumah Anda mungkin banyak kali saya tanya, saudaraku lihat hari ini iblis itu belum bisa diikat. Dan sebentar kita siap ibadah ini iblis sudah nunggu di situ. Iya. Tak usah kau dengar kata Pak Pendeta itu. Ya kan, sebentar lagi enak ini kita ya. Apalagi saudaraku saya bilang, Anda ini di garda depan. Saudaraku lihat. Saudaraku, Anda lihat lewat pekerjaan Anda ini, iblis ingin merusak pikiran Anda, merusak hati Anda. Supaya apa? Bagaimana supaya kerja di BB POM ini supaya aku kaya? Tujuannya ke situ, saudaraku lihat ini. Itulah tujuan dunia ini, supaya aku nanti kaya, supaya aku bisa hebat. Saudaraku lihat. Jadi Anda bekerja di sini, ini Anda melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, yang kita lakukan. Yaitu apa? Anda bekerja di tempat ini, Anda bisa jadi berkat. Anda bisa menolong orang. Anda bisa dilihat pimpinan, wah luar biasa anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus ini. Makanya saya bilang sama Bang Masar tadi, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah lifestyle, gaya hidup. Ya, ketika Anda bekerja di tempat ini, orang sekeliling Anda lihat, wah luar biasa. Dia adalah orang yang bertutur kata yang baik. Iya, karena kalau Tuhan bersama dengan kita, perkataan kita pasti keluar yang baik. Ya. Itu dia. Jadi virus yang pertama itu sering iblis kasih jangan takut. Yang kedua, dia bilang apa? Janganlah bimbang. Tadi jangan takut itu merusak hatimu. Tapi jangan bimbang, itu merusak akal budimu. Makanya dia bilang, jangan takut, itu merusak mata rohmu. Makanya mata ini bukan ini aja yang mata kita. Roh kita pun ada matanya. Makanya hari ini kita membangun kerohanian kita. Ya kan? Ini. Anda bekerja di bagian makanan ini. Ya kan? Jangan selalu, kan kadang-kadang kan, Bu, Ibu, marga apa? Bukan. Hah? Ibu Siregar, aku ada produk Bu. Ya, ini produk yang aku buat ini. Gratis dulu sama Bu. Cicipi dulu Bu. Lihat ini. Ya, Anda bekerja di sini loh. Makan. Hari ini ya kita mau seimbangkan Anda makanan rohani. Sobat lihat. Jadi lihat ini. Jangan takut, itu merusak hatimu. Merusak mata rohmu. Tetapi lihat, yang kedua jangan bimbang, itu merusak akal budimu. Makanya orang yang bimbang mendua hati. Ibadah tidak. Rupanya 5 kancingnya ibadah bersyukur. Kalau 6 tadi nggak ibadah dia. Mungkin dia pergi sana. Ya, karena dia nganggap sepele tadi. Jadi makanya saudaraku yang paling penting jangan takut itu dulu. Karena apa? Jangan takut itu berbicara tentang siapa Tuhan yang kau sembah. Engkau bisa pilih Tuhan atau hantu. Tinggal balik saudaraku. Itu dia. Tapi dia buat koma. Janganlah bimbang. Ini. Tapi saya percaya ketika engkau sudah beres dengan jangan takut, ketika engkau sudah beres dengan hatimu, maka yang kedua jangan bimbang. Bimbang ini berbicara tentang akal budimu. Ya. Itu mata dunia kita, mata jasmani kita. Itu akal budi. Kita diberikan Tuhan akal budi. Orang yang bimbang biasanya begitu. Udah ragu-ragu, udah aku bilang kan jangan pergi juga. Kan? Gitu ya. Jadi jangan bimbang, saudara. Ya, kalau kita mendoakan, tadi di sini ada yang sakit, yaitu Priska Siahan dan suami Chandra Sinaga. Kalau kita doakan hari ini, wah, kita doakan dengan yakin ini. Jangan bimbang mendoakan orang. Kita doakan, tapi dicolek kita sama Abang Pendeta.
sembuhnya nanti itu. Bimbang saudaraku, jangan. Ya, jadi saudaraku gini, kita ibadah hari ini, ya kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan roh juga saudaraku. Ya, gitu. Jangan kita mulai dengan roh, nanti kita keluar dari tempat ini, perkataan kita kotor, suka membuat hati orang jadi jengkel, makanya sia-sia ibadah kita saudara. Ya, jadi lihat ini, janganlah bimbang. Ya, lihat ini, apa dikatakan ketika jangan bimbang? Sebab aku ini Allahmu. Wah, luar biasa. Artinya apa saudaraku? Lihat, kalau kau pakai akal, makanya saudaraku lihat, orang yang baca Alkitab pakai akal, itu cuma sekedar tahu. Bu, berapa sekarang tahu di pasar? 500 perak kan? Ya, murah sekali, 1000 lah. Ya, makanya kalau pakai akal kita baca firman ini, kita hanya sekedar tahu. Makanya kita perlu baca pakai hati. Wah, makanya perlu waktu. Udah sampai ke hati. Dari kenapa ditaruh Tuhan hati di sini? Kenapa nggak di sini aja gitu, dekat leher gitu? Ditaruh di sini. Ya, artinya biar lebih dalam lagi. Tuhan mau Anda ditarik supaya lebih dalam lagi, supaya tidak takut. Kenapa Anda takut? Karena fondasi Anda tidak benar. Ya, kenapa orang bisa jadi takut? Berumah tangga kok bisa jadi takut? Karena fondasinya. Mau bangun rumah di atas pasir, jadi fondasinya harus kuat. Ya. Terus dibilang janganlah bimbang. Aku ini Allahmu. Ibaratkan begini, Bang Master, ini kartu namaku. Ini loh kata Tuhan, ini kartu namaku. Akulah Yesus, akulah Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi kita ini berbahagialah kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Diperkenalkan, aku ini Allah loh. Jangan kau takut, akunya jangan kau bimbang. Ya, karena orang yang bimbang, lihat, masa depannya nggak ada. Bagaimana bimbang? Tangan kiri mau ke sana, tangan kanan nggak bisa. Kan nggak bisa kamu pisahkan badanmu. Ya. Apakah bisa di sini? Hari ini Anda beribadah di tempat ini, tapi pikiranmu lagi di mana nih? Ya kan? Apakah lagi di mall? Apakah tidak bisa, saudara. Makanya orang yang bimbang itu, ya, tidak akan mendapatkan satu tujuan. Ya. Jadi Anda harus tahu bahwasanya untuk apa Anda di tempat di sini? Untuk apa Anda berada di muka bumi ini? Ada maksud Tuhan. Supaya apa? Karena Tuhan tahu dosa yang menyebabkan manusia itu berpisah dari Tuhan. Itu makanya Yesus adalah Tuhan. Dia datang ke muka bumi ini. Untuk apa? Bukan buat agama. Yesus datang ke tempat ini, ke muka bumi ini, untuk menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Makanya orang-orang yang sudah selamat, dia bilang, hai, jangan egois, jangan untuk diri sendiri, pergilah. Kabarkan sama setulang kita, nan tulang kita, nan boru kita, ya, bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Ya, dialah satu-satunya yang kita sembah. Ya, jadi ini dia saudaraku, kebimbangan membuat prestasi Anda tidak baik. Orang yang bimbang. Ya, itu. Jadi orang yang bimbang ini, ya, membuat masa depanmu itu tidak baik. Ya. Dan Tuhan bilang begini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi kalau Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, jangan ragu lagi. Ya kan? Bapa pegang tanganku, Bapakku rindu selalu, tengok kan? Berada dekatmu, ya kan? Jadi saudaraku lihat, ketika Anda berdoa, artinya apa? Anda izinkan Tuhan berjalan bersama dengan Anda. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada di arena pertandingan. Jadi Anda jangan pernah takut, jangan Anda pikir, Anda berbohong-bohong, Anda bisa berbohong sama pimpinan Anda, tapi sama Tuhan tidak bisa berbohong. Halo, itu makanya jangan simpan dosa Bapak Ibu. Ya, karena dosa itu kalau Anda simpan, kalau meledak, waduh habis tuh. Jadi untuk itu makanya buat pagi hari ini, siang hari ini, ya tidak kebetulan, saya percaya jangan takut di masa-masa COVID seperti ini. Mari bekerjalah dengan baik. Kenapa, saudara? Karena iblis itu suka pakai jalan sempit. Artinya dia pakai jalan pintas. Ya.
Ya, gitu. Kan banyak orang nggak boleh lebaran, nggak boleh ini. Ada aja ya, Indonesia itu luar biasa dia. Nggak bisa di darat, di sungai pun jadi pulang. Yang penting lebaran, ya kan? Gitu. Dari mana? Itulah dia. Artinya apa? Peraturan itu harus dilanggar. Itulah dunia. Makanya dunia itu ya jalannya sebelah sana, kita lawan arah. Makanya kita diejek sama dunia. Kita dibenci sama dunia. Karena jalan kita melawan arah, saudara. Jadi janganlah benci dengan orang yang membenci Anda. Jangan marah kalau ada orang yang ingin menghukum Anda, membenci Anda, mengejek Anda. Jangan marah. Ya. Karena Anda itu adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Anda itu berharga di mata Tuhan. Anda itu kalau sudah punya kuasa, wah luar biasa. Saya berdoa biarlah setiap pegawai-pegawai di tempat ini akan dipilih Tuhan. Engkau diciptakan bukan jadi ekor, engkau diciptakan jadi kepala. Wah, kan keren kan? Kalau ada nanti di sini kepala BB POM di Medan. Wow, haleluya. Itu berkat apa? Berkat doa. Makanya ibadah membuat terobosan-terobosan ya di dalam BB POM ini. Sehingga kejahatan-kejahatan itu bisa dikalahkan dengan ibadah. Makanya orang kalau tidak suka ibadah, lihat, hidupnya tidak akan baik. Dan coba nanti cek aja kawan-kawan kalian ini. Misalnya, nanti kan bisa dicek absennya ada. Setiap bulan, dalam 1 tahun, 12 bulan, 12 kali ibadah, cuman sekali dia datang. Wah, banyak kali alasannya. Ya, yang adalah inilah. Wah, ya. Jadi saudaraku lihat, janganlah takut. Artinya apa? Buatlah selalu ibadah. Kau harus ketahui bahwasanya aku Tuhan. Aku menyertai engkau. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab, saudaraku. Oh iya, saya bangga sekali punya Yesus. Amin. Saudaraku lihat, Yesus datang ke muka bumi, menebus dosa manusia. Ya, dia tidak lama di muka bumi. Begitu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Artinya apa? Alamatnya jelas, bro. Ya, saya bersyukur itu. Ya, karena saudaraku lihat, banyak orang sekarang cari alamat. Nggak jelas alamatnya. Kita jelas. Yohanes 14 katakan, jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau aku pergi ke sana, kamu pun akan bersama-sama dengan aku. Wow. Amin. Inilah yang membuat kita semakin berantusias menjadi orang Kristen. Ya, saya bilang tadi Kristen itu bukan agama, tetapi lifestyle, gaya hidup. Jadilah anak-anak Tuhan bekerja di BB POM ini. Ya, orang bisa hidup. Anda harus berbeda. Oh iya, jelas Anda harus berbeda. Karena apa? Tuhan bilang, Tuhan aku berjanji, aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Pertolonganku tidak pernah terlambat. Aku berjanji, kata Tuhan. Makanya kita ini adalah umat-umat perjanjian. Jadi buat yang di rumah, yang sakit, ya, nah, percayalah bahwasanya ya, ada Mama Yosua, ya. Nah, ini dengar Mama Yosua. Firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanmu, justru di dalam sakit penyakitmu, Yesus ada di situ. Yesus mau. Amin. Itu dia. Artinya apa, saudara? Kenapa anak-anak Tuhan bisa sakit? Oh iya, kita pun perlu juga sakit supaya jangan sombong. Oh iya, biar kita tahu Tuhan itu. Artinya apa? Tuhan bilang begini. Ya kan, Paulus bilang, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku ini. Paulus, tidakkah cukup kasih karuniaku kepadamu? Paulus langsung sadar, oh iya. Jadi kita ini semua ada duri. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sakit jangan takut. Biasa itu, apalagi nungama tua kan, umur-umur udah pensiun 60 tahun, ya biasa itu. Tetapi saya mau bilang, ya, kalau tubuhmu sakit, tubuh itu nggak ada gunanya di surga nanti, nggak berlaku. Makanya orang mati, tubuhnya kembali ke tanah, tapi rohnya hidup. Makanya gini, Mama Yosua, tubuhmu aja sakit Mama Yosua, tapi rohmu itu hidup. Oh iya, Tuhan di situ. Makanya bangkitkan dia, semangatkan dia. Aku percaya Tuhan, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Iya, iya, iman.
Iman mulai Iya, Pak. menyembuhkan engkau. Iman Amin. yang menyelamatkan engkau. Iya. Dan Amin, Pak. Tuhan bilang, tunjukkan sama dunia. Makanya saudaraku, kalau Anda lihat ada orang buta yang penyanyinya itu kan, yang kecil kan, ya kan? Walau ku tak dapat melihat, Tuhan buat. Apakah salah orang tuanya? Tidak. Biar lewat si anak yang buta ini, nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudaraku, Amin. jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak baik, jangan salahkan keadaanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan saya percaya, Amin. masalah demi masalah, itu yang membentuk engkau. Jadi jangan benci dengan masalah ya. Bersyukurlah kalau ada masalah. Karena lewat masalah maka engkau akan naik kelas. Ya kan? Iya, Tuhan kan perlu juga kita ujian kan, supaya kita naik kelas. Jadi untuk itu mari, dua virus ini jangan takut dan jangan bimbang. Kenapa? Itu yang akan merusak hati dan akal budimu. Dan saya berdoa ya buat yang sakit ya, Mama Yos ya, Bapak Chandra Sinaga, siapa lagi di sini? Endang Bor Panggabean, Erwin Pangaribuan, suami Ibu Borti, Ibu Borti Panggabean, ibunda dari Arif Sihipe, ya, ini di Jamatu, ya, dipulihkan Tuhan. Tapi saya lihat, ya, yang Tuhan mau begini. Tuhan bilang begini, anakku, kalau untuk dosa, aduh, ya, saudaraku lihat, Tuhan itu nggak tertarik dengan dosamu. Tuhan itu tertarik kalau kau berubah, kalau kau berbalik dari jalan yang tidak baik menjadi yang baik. Itu Tuhan senang. Makanya Tuhan rindu. Di mana Tuhan hadir seperti ini. Itu dia, ibadah ini mengandung janji. Kenapa? Karena ada Tuhan di sini. Amin. Makanya nanti Anda berdoa. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Apa yang mau kau inginkan? Cuman kau salah berdoa kata Tuhan. Karena apa yang kau inginkan ingin memuaskan hatimu. Ya kan? Gitu. Kau berdoa, Tuhan, lengserkanlah dia Tuhan, supaya aku naik nanti jabatannya. Sebab kalau doa gitu doa salah. Tuhan, tetanggaku itu, ya, udahlah, matikan aja. Wah, saudara kulit tidak bisa. Makanya kenapa kata Tuhan, kasihilah musuh. Wah, itu nggak sembarangan kata itu. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Makanya kekristenan itu bukan logika. Buat di Facebook nanti, Kristen itu bukan logika. Iya, jelas benar. Kalau dia logika, masa ibu balas yang jahat dengan baik? Udah dicuri handphonemu ibu, kok kasih lagi dia makan pulang? Nah ini transportmu. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Yang lebih hebat lagi, kalau uangmu 1 miliar ibu, gak heran kalau kau nyumbang 100 juta. Tapi kalau uangmu tinggal 20.000, kau sumbang 20.000, itu heran. Ya. Itu makanya persembahan ibu janda ini yang aku terima. Makanya murid-muridnya terkejut, ya kan? Karena banyak orang uang 100.000 agak ditunjukin kan. Tapi kalau uang 2.000 agak lipat. 2.000 pun uang tunjukkan sama Tuhan, nggak apa-apa itu. Jangan kau malu. Ya, itu. Jadi siasat-siasat iblis membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Saudaraku dengar, Tuhan itu sangat rindu sama kita. Amin. Ya, Tuhan itu sangat rindu sama kita. Untuk itu mari saudaraku, lewat ibadah ini, mari semangat, punya antusias. Karena saya percaya, ketika Anda berdoa, Tuhan bergerak. Anda tidak berdoa, Tuhan tidak bergerak. Makanya Tuhan bilang, kalau kau angkat tangan, aku turun tangan. Tapi kalau kau turun tangan, Tuhan menyerah. Ya udah, suka-suka hatimu lalai. Ya kan? Karena hebat kau kan. Ya, wah, aku sarjana, aku S2, S3. Seraku lihat, Tuhan tidak minta kurikulum pitemu. No. Tidak minta dia. Ya, yang Tuhan minta hatimu. Hati yang mau menyembah. Jadi saudaraku lihat, kalau orang yang suka bertobat, yes, itu baik.
Tapi kalau orang sudah berbuat dosa, tidak mau bertobat, waduh, inilah yang membuat hatimu keras, menjadi beban. Ya, saya berdoa, biarlah pada siang hari ini, ya, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ada satu lagu bisa dinyanyikan, Bang? Kasih kunci C-nya. Saya dulu nyanyi, pasti ini udah pernah kalian dapat di YouTube. Kasih kunci D, Bang. Aku percaya pasti abang pasti bisa, karena kita satu spirit. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nanti ketik di Google-mu, kekuatan di hidupku. Langsung masukkan YouTube-nya. Ya kan? Itulah oleh-oleh dari saya. Bawa itu terus. Ya. Dan lakukan itu sepanjang hidupmu. Ya, saya percaya itu. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Amin. Kalau orang Karo bilang cocok kamu rasa. Haleluya. Cocok. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Aku percaya Tuhan, firman yang Tuhan telah sampaikan buat setiap pegawai BB POM di tempat ini. Tuhan, mari juga yang ada di Zoom, yang boleh menyaksikan ibadah ini lewat Zoom. Aku percaya kuasa firman-Mu akan mengalir Tuhan. Kuasa kesembuhan akan mengalir setiap yang sakit dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan. Urapi kebenaran firman-Mu. Berkati instansi ini Bapa. Aku berdoa buat pimpinan daripada BB POM di Medan. Tuhan berkati. Sehingga ibadah ini berlangsung terus tiap bulan. Aku percaya berkati STM BB POM keluarga besar di tempat ini Bapa. Biar lewat ibadah ini banyak setiap jiwa-jiwa, banyak setiap pegawai-pegawai dikuatkan, dibangun kembali kerohaniannya. Sehingga kami tahu Tuhan, kami tidak pernah takut karena Engkau adalah Allah perjanjian. Engkau menyertai kami, kemanapun kami melangkah. Kami tidak pernah bimbang, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah berbohong, Engkau tidak pernah berdusta. Engkau selalu meneguhkan kami. Kami yakin Tuhan, pada siang hari ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, aku percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan Tuhan. Kehidupan kami akan berubah ke arah yang lebih baik. Berkati Bapa, setiap pegawai-pegawai yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah di dalam nama Yesus. Yang tidak bisa datang, mungkin tugas Bapa, aku percaya Bapa, Engkau memberkati setiap pegawai-pegawai. Dan bulan depan mereka boleh bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Untuk sebelum mengumpulkan persembahan,
Mari kita bernyanyi lagu pengumpulan persembahan, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas karya kerunia-Mu. Ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidupku merata. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila berbanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin selalu dengan sukacita di hati, karena ku tahu kini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Engkau menyelamatkan diriku, ingin membanggakan apa yang aku miliki. Kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Doa syafaat. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, di mana Tuhan telah memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati setiap kami, baik yang ibadah dalam Zoom Tuhan, Engkau juga memberkati Bapa. Hari ini kami bersapaat, kami berdoa bersama-sama, khusus yang sakit Bapa, kami berdoa buat Ibu Endang Boru Panggabean, istri daripada Bapak Sahat Marpaung. Tuhan, aku percaya Roh Kudus Engkau menjamah ibu kami ini, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ibu Endang sembuh dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, dia disembuhkan. Kami juga berdoa buat Pris Kasiahan dan suami Chandra Sinaga. Tuhan, hari ini jamah Tuhan, pasangan suami istri ini Tuhan. Berkati, pulihkan, sembuhkan Bapa. Darah Yesus yang memulihkan dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan, Bapak Erwin Pangaribuan, suami dari Ibu Borti, Bapak urapi, berkati hamba-Mu ini, Bapak Erwin Pangaribuan sebagai imam di keluarga daripada Ibu Borti. Tuhan, pulihkan Bapak Erwin Pangaribuan, sembuhkan dia Tuhan, jamah sakit penyakitnya. Lewat sakit penyakitnya ini, dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa percaya kepada Tuhan, ada Tuhan sebagai penyembuhnya Bapa. Berkati juga Ibu Borti Panggabean, Tuhan, Engkau memulihkan keadaan Ibu Borti Panggabean. Aku percaya Bapa, ibu kami ini kembali sempurna sebagaimana biasanya, sebagai penolong, sebagai pendoa,
buat suami dan anak-anaknya. Kami juga berdoa buat ibunda dari Arif Sihite. Bapak pulihkan ibunda daripada Arif Sihite. Tuhan jamah penyakitnya. Sembuhkan Bapak. Lewat doa kami pada siang hari ini. Roh Kudus menjamahnya. Roh Kudus yang memulihkan. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang sakit. Aku percaya lewat sakit penyakit hamba-hambamu ini akan dipulihkan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa sepakat Tuhan buat saudari Desiwati Pasaribu, di mana acara pemberkatan nikah kudus tanggal 29 Mei 2021 di Belanda. Tuhan, aku percaya, aku berdoa Bapak, pernikahan itu adalah idenya dari Tuhan. Tuhan, Desi telah menemukan tulang rusuknya. Berkati Desi Bapak, berkati suaminya Bapak. Biar dia di Belanda, dia mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan di sana. Sehingga lewat pernikahan ini, keluarga ini semakin dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat Bapak. Terima kasih. Berkati acara tanggal 29 boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat setiap anak-anak pegawai BB POM di Medan yang mau ujian akhir semester. Aku percaya Tuhan, anak-anak yang Tuhan berikan buat seluruh kami di tempat ini Bapak, berkati Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal sekolahnya. Menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, menyelesaikan perkuliahan sekolahnya, berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat seluruh pegawai BB POM di Medan dan keluarga. Tuhan, kesehatan, kekuatan itu menjadi milik mereka. Jadikan keluarga-keluarga pegawai BB POM ini menjadi berkat, menjadi keluarga yang rukun dan damai. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Ibu Mangoli Menapi Tepulu yang berulang tahun dan memasuki masa purna bakti. Aku berdoa Tuhan, di ulang tahunnya ini Bapak, di usianya yang bertambah dan mengakhiri masa purna baktinya. Bapak, mari pakai ibu kami ini lebih lagi. Pakai ibu kami ini menjadi berkat, menjadi seorang pendoa, menjadi seorang penolong. Tuhan berkati kemanapun hamba-Mu ini melangkah. Berkat-Mu berlimpah lewat ulang tahun yang Tuhan berikan, usia yang Tuhan berikan. Dia bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur buat ibadah kami. Untuk itu Tuhan, sempurnakan doa kami. Sempurnakan Bapa. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berdoa di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, itulah yang menemani kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Pak Sahat. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati juga. Baik, terima kasih kepada kita semua. Puji Tuhan, acara ibadah kita berlangsung dengan hikmat dan lancar pada hari ini. Semoga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita beroleh semangat baru untuk kedepannya dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Amang Pendeta Jonta Presley yang telah menyampaikan siraman rohani kepada kita, semangat baru untuk kita dapat
beraktivitas, bekerja di institusi Balai Besar POM di Medan, Loka POM di Tanjung Balai, dan Loka POM di Toba Samosir. Semoga kita semua ke depan semakin bersemangat dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Dan ada juga ini saya sampaikan tadi bincang-bincang dengan Abang Pendeta, bahwasanya kalau ada dari kita yang ingin konseling ataupun bertemu secara langsung dengan Abang Pendeta Jonta Presley, beliau dengan senang hati menerima kesediaan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Artinya mana tahu kita perlu mendoakan, ya. Mungkin ada teman-teman kita yang sakit, ya, di rumah sakit atau apa. Makanya Zoom-nya itu boleh diinin. Saya bersedia, ya. Misalnya ada keluarga Anda, ya, dalam keadaan terikat, misalnya narkoba, ya, kita akan bisa doakan, ya. Dan saya percaya setiap firman yang saya kirim setiap pagi, saya percaya itu tidak akan pernah sia-sia. amin. Ya, saya tetap semangat. Ya, saya mau supaya pegawai BB POM ini tetap terus bertumbuh dalam Tuhan, Amin. mengenal Tuhan. Amin. Jadi untuk itu saya bersedia, saudaraku, ya, karena itu pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan sama saya. Jadi saya nggak mau Anda terikat, tetapi kita bisa bebaskan, ya, lewat konseling, lewat doa-doa yang sakit, ya, gitu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abang Pendeta, puji Tuhan. Jadi berikutnya bagaimana dengan persiapan konsumsi atau apa, gimana dengan Ibu Sekretaris Bu Monica? Sudah lagi proses, tapi mungkin ada yang sambil menunggu, kan ada kawan-kawan kita yang baru yang belum perkenalan. Mungkin sudah perkenalan, tapi karena masih baru. Terima kasih Bu Monica. Kami dengan sangat senang sekali ingin mengenal saudara-saudari kita yang baru pindah ke instansi Balai Besar POM di Medan. Kami berharap kesediaan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri agar tali kasih kita ke depan semakin kuat dan semakin mengenal. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk ke depan. Ada beberapa orang, Rika, mungkin Bapak juga deh, karena ada beberapa yang baru. Ya nggak apa-apa, karena ada waktu itu belum lengkap awal tahun kayaknya ya, karena belum semua. Ayo, David ya, David, terus ya, terus mungkin Ruth sama Andre termasuk ya, Ruth sama Andre. Ayo Ruth sama Andre. Kalau Raja nggak usah ya. Hermin, ayo. Yang Hermin tahun ini ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Ayo. Ini aja. Ada punya Glenn. Salam. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita diizinkan berkumpul di tempat ini. Tadinya juga kita sudah mendapatkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sungguh luar biasa Pak Pendeta. Saat ini kami dikuatkan untuk kenalan. Jadi pada saat ini mungkin kalau kenalan dibilang mungkin pada saat ini pasti sudah kenal kan gitu. Apalagi Pak Naga yang di ujung sana kan udah kenal kali itu.
Tapi izinkan kami juga menyampaikan nama saya Rudi Chandra Sawagih. Asalnya saya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nia Selatan. Pada saat ini gabung dengan kita di sini di BB POM di Medan. Dan untuk selanjutnya kenalan nanti dikenalkan oleh saya. Kalau status istri masih satu, dana kan tetap satu, anak 2, laki 1, perempuan 1. Mungkin itu untuk perkenalan singkat saat ini. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, pada saat ini kita bisa berkumpul di Balai POM ini untuk memuji nama Tuhan. Di sini yang kami hormati Bapak Pendeta, Ibu Dot, Bu Okta, dan juga teman-teman yang ada di sini. Puji Tuhan kita dapat berkumpul. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya David Octavianus Purba. Saya baru 3 bulan di Medan di Balai POM ini. Dan saat ini masih orientasi, mutar-mutar, biar lebih mengenal. Jadi, marga tadi sudah dibilang Purba, kita tinggal di Pancur Batu, anak 1 cewek, sedang diproses 2 di dalam kandungan. Istri guru sembiring. Istri guru sembiring. 1, guru sembiring 1, karena nggak berani mau 2. Mungkin itu aja, nanti kalau perkenalan lebih lanjut mungkin kita bisa ke ruangan masing-masing, saya akan datang. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Rika Aprisanti Burus Yanipar. Saya pindah dari Balai POM Samarinda. Status belum menikah. Belum ada. Tinggalnya pertama kali. Alamatnya di Jalan Pasar 1, Jalan Binjai. Oke, shalom buat kita semua. Kenalkan, nama saya Ivan Gunawan Tambah. Bukan yang artis ya. Asalnya pindahan dari Balai POM Kupang, tinggal di Simalingkar. Anak 3, 2 cewek, 1 cowok. Istri saya baru lubis. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andre Loganis Panggabean, beralamat di Jalan Pelita 6. Status sekarang masih single. Shalom, perkenalkan nama saya Hermin Panjaitan. Sebelumnya saya bertugas di Balai POM di Palu. Sejak 3 Agustus 2020 ditempatkan kembali di Balai Besar POM di Medan. Saya sudah menikah, suami marga Siahaan. Saya sekarang tinggal di Laudendang. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, kakak abang sekalian. Nama saya Ruth Regina. Statusnya CPNS di Udah PNS loh, Ruth. Iya, Bu. Tinggalnya di Jalan Tuamang di dekat kantor. Iya, Bu.
Ferry di mana? Halo, Ferry di mana? Ferry Manurung. Oh, WFH. Oke. Apakah beliau tidak hadir? Iya lah.